Dan insya Allah kita lanjutkan persiapan Ramadan kita dengan mengkaji ilmu. Dan insya Allah berikutnya kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Fauzi Ridwan. Beliau akan membahas tentang Ramadan dan keluarga. Karena kalau kita lihat dalam ayat Ramadan itu dari 183, 184, 185, 186 itu semuanya bicara hal yang sakral, tentang puasa, tentang Quran, tentang takwa, tentang Ramadan itu sendiri. Tapi tiba di ayat 187 Allah bicara tentang hubungan suami istri. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa Ramadan itu bukan saja bulan kesucian hati kita, tapi bulan kebaikan keluarga juga. Mungkin seperti bulan madu setiap tahunnya di Ramadan itu. Kepada guru kita Ustadz Fauzi kami persilahkan dengan segala hormat. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal Qur'an. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, yang kami hormati juga para umara dari Pak Bupati, Bapak RW, Pak Kades, begitu ya, Pak RT dan seluruh jajarannya, tentu juga Bapak Ibu hadirin yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini. Ya, bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menggerakkan hati kita. Allah masih memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang tentunya insya Allah menjadi sumber keberkahan. Terlebih namanya adalah Darul Barokah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu negeri yang memiliki krisis yang begitu hebat luar biasa. Sehingga ada seseorang yang tergerak hatinya, dia ingin mengubah keadaan negeri tersebut. Dan alhamdulillah didukung oleh masyarakat. Dan ternyata beliau terpilih menjadi seorang presiden. Menjabat beberapa tahun, namun ternyata perubahan itu tidak kunjung datang. Perbaikan dari krisis itu tidak kunjung datang. Sampai bertahun-tahun beliau menjabat dan di akhir masa jabatannya dia merasa kecewa. Bukan karena tidak bisa nambah masa jabatannya, bukan, begitu ya. Tetapi beliau berpikir, kalaulah seandainya saya mengubah keluarga terlebih dahulu, maka boleh jadi tidak seperti ini yang saya rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di sini yang tidak kenal dengan Luqman Al-Hakim? Ada apa yang tidak kenal? Bu, ada yang tidak kenal di sini? Wah, semuanya kenalnya luar biasa ya. Kalau kenal nanti boleh saya minta dikenalkan dengan beliau, Pak ya. Ya, Luqmanul Hakim. Ternyata beliau ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, jumhur ulama sepakat bahwa beliau ini bukanlah seorang nabi. Beliau bukan seorang rasul, tetapi beliau menjadi orang yang istimewa karena Allah abadikan nama beliau menjadi salah satu nama surat, yaitu surat ke-31, surat Luqman. Yang menarik lagi ternyata Luqman Al-Hakim ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah sebagai penasihat negara. Bahkan para pejabat itu ngantri hanya untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Namun ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
peran serta beliau sebagai penasihat negara itu tidak kita dapati dalam Al-Quran. Lalu apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah inginkan dari kita untuk belajar dari Luqman Al-Hakim ini? Ternyata Allah mengabadikan beliau dalam Al-Quran, bagaimana peran serta beliau sebagai seorang ayah dalam keluarga. Karena ternyata dari keluarga inilah kita akan memulai sebuah peradaban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustadz Fitrian sudah menyampaikan kalau kita membaca tentang ayat puasa dari ayat 183, 84, 85, 86, atau bahkan kalau ibu-ibu kemarin mengkajinya mulai dari ayat berapa, Bu? 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kalimat albir, kebaikan, Allah memulainya dengan kalimat kebaikan. Lalu ayat berikutnya sampai 183 tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu terus berikutnya, dan ternyata dalam rangkaian ayat puasa ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah, melaksanakan ibadah puasanya. Bagaimana di bulan Ramadan Allah juga ingin bagi kita untuk berinteraksi, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini memang bulannya di bulan Ramadan. Ya tadi sudah disampaikan di awal begitu ya, bahwa ketika Allah berbicara tentang Ramadan, maka yang pertama kali Allah sampaikan itu bukan tentang puasanya, tetapi justru tentang Al-Quran. Nah, menarik lagi sekali lagi, selain hubungan kita dengan Allah, ternyata Allah juga ingin dengan Ramadan ini kita menjaga hubungan dengan keluarga. Ayat 187 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tentang puasa sekali lagi Allah menyinggung bagaimana seorang manusia selaku seorang muslim itu tetap harus menjaga hubungan baiknya dengan keluarga. Masya Allah begitu ya, di bulan Ramadan ini begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Bagaimana ketika kita bulan Ramadan itu kan kita banyak berkumpul dengan keluarga. Betul begitu Bu ya? Dalam bulan Ramadan kita rata-rata kan sahurnya bersama-sama. Dalam sahurnya sendiri kata Rasulullah itu ada keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ternyata memiliki keberkahan. Dalam sahurnya sendiri ada keberkahan. Bahkan ketika kita berkumpul dengan keluarga juga itu insya Allah di situ juga terdapat keberkahan. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Inna naqul wa ma nashba'. Ya Rasulullah, kami ini makan, tetapi kenapa kami tidak merasa kenyang? Kata Rasulullah, mungkin fala'allakum ta'kuluna muftarikin. Boleh jadi kalian makan itu hanya sendiri-sendiri, masing-masing saja. Maka kalau ingin berkah, kata Rasulullah, ijtami, berkumpullah ala ta'amikum, pada saat kalian makan, fadhkurusmallah, sebutlah di situ nama Allah, maka yubarak lakum fi, maka di situ akan ada keberkahan. Bahkan ketika kita makan berjamaah, ketika kita makan bersama-sama kan Bu ya. Gini Bu, kalau ibu kan biasa yang belanja Bu ya di rumah Bu ya. Ibu atau bapak biasanya Pak? Ibu. Kalau pengeluaran di bulan Ramadan dengan pengeluaran di bulan yang lain biasanya lebih banyak yang mana Bu? Loh, kenapa jadi terbalik begini Bu? Kan seharusnya kalau Ramadan itu hemat, ya makannya juga cuma 2 kali kan, sahur dan juga berbuka gitu ya. Tapi katanya berbuka makan, nanti setelah tarawih juga makan, Masya Allah. Nah kata Rasulullah SAW, ketika kita makan berkumpul bersama, maka tadi situ ada keberkahan. Bahkan to'amul, ya makanan untuk 2 orang
itu bahkan boleh jadi cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Atau mungkin tadi makanan 1 orang cukup juga untuk 2 orang. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, gitu ya, Rasulullah menyampaikan juga makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Tapi kalau sekarang boleh jadi yang terjadi malah makanan untuk 4 orang dimakan 1 orang. Makanya tadi pengeluarannya jauh lebih besar, begitu ya. Nah, ini perlu kita introspeksi Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya tadi ketika kita berkumpul dengan keluarga pada saat makan sahur, pada saat berbuka. Ya kan sekarang juga kalau dulu barangkali gitu ya, ketika kita bekerja Bapak Ibu, kan tidak jarang bapak-bapak angkat na poek keneh begitu pulang poek deui gitu Pak ya. Tapi kalau bulan Ramadan biasanya kita lebih cepat pulang. Kenapa? Ingin segera berkumpul berbuka puasa bersama dengan keluarga. Nah, pada saat berkumpul ini boleh jadi nanti ada hubungan-hubungan yang lebih baik. Kalau biasanya tadi kita tidak biasa ngobrol gitu dengan istri, tidak biasa ngobrol dengan anak-anak, maka pada saat berkumpul insya Allah ini akan membangun kedekatan dengan keluarga. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi kita belajar dari Luqman Al-Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, bagaimana peran serta beliau dalam keluarga, begitu ya. Maka beliau ataupun Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, maka keluarga menjadi pondasi dasar. Maka Ramadan sekali lagi mengajarkan kepada kita, yuk mari kita bangun kedekatan kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak. Mudah-mudahan dari situ tentunya hadir keberkahan-keberkahan yang inilah tentunya kita harapkan. Bahkan Ramadannya sendiri juga merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi Taman Melati, Allah berkahi negeri ini, Allah berkahi semuanya sehingga tentunya bertambahlah kebaikan. Berkah teh apa Pak? Bertambahnya kebaikan. Kan di Sunda mah aya barokah, aya barokah gitu Bu ya. Gitu kan? Aya barokah, aya barokah. Barokah itu apa? Ya bertambah gitu ya. Yang tadinya segini menjadi segitu, gitu kan, bertambah gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kita ingin keberkahan dalam keluarga kita, maka insya Allah ketika keberkahan hadir dalam kehidupan keluarga kita, insya Allah harapannya keberkahan juga untuk negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga setiap urusan-urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustadz Fauzi, kita aturkan dan lanjut. Insyaallah ini sudah terasa malam. Padahal masih malam Sya'ban, sudah berasa malam Ramadan ya. Insyaallah semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan semoga Ramadan ini jadi Ramadan yang lebih baik dari yang sudah-sudah.